Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi kalor adalah A. Kipas angin, B. Pengering rambut, C. Lampu, D. Panel surya, E. Dinamo sepeda. Ya, jawabannya yang B. Contohnya energi listrik menjadi energi panas yaitu setrika, kompor gas, rice cooker, dan solder. Perubahan energi pada dinamo sepeda adalah A. Gerak listrik panas, B. Gerak listrik cahaya, C. Cahaya gerak listrik, D. Cahaya listrik cahaya, E. Gerak cahaya listrik. Jawabannya yang B. Dinamo adalah sumber energi yang berisi magnet dan kumparan, di mana dapat menghasilkan energi listrik jika diputar. Jadi prinsip dari kerja dinamo adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo sering digunakan pada lampu pada sepeda yang digerakkan berdasarkan gerak roda. Perhatikan istilah berikut. 1. Nyamuk dewasa, 2. Telur, 3. Pupa, 4. Jentik, 5. Nyamuk muda. Urutan daur hidup nyamuk yang benar adalah A. 1, 3, 5, 4, 2, B. 2, 4, 3, 5, 1, C. 2, 3, 4, 5, 1, D. 4, 1, 3, 2, 5. Jawabannya yang B. Nyamuk ini termasuk metamorfosis sempurna dari telur, larva, pupa, kemudian nyamuk muda, terus nyamuk dewasa. Tahapan metamorfosis yang tepat ditunjukkan pada A. Capung, telur imago capung dewasa, B. Belalang, larva imago nimfa, C. Katak, telur, katak berekor berudu, katak dewasa, D. Lalat, telur, larva, pupa, lalat dewasa. Jawabannya yang D. Lalat termasuk metamorfosis sempurna, berawal dari telur, larva, pupa, kemudian lalat. Nah, di sini yang termasuk metamorfosis sempurna lalat dan katak, sedangkan metamorfosis tidak sempurna capung dan belalang. Soal berikutnya IPS. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru, yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna kuning melambangkan A. Semangat dan dinamisme, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekayaan, D. Kekuatan dan kestabilan, E. Kesucian. Jawabannya yang B. Nah, ini lambang ASEAN yang digunakan sebagai lambang resmi ASEAN. Lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang, biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. Warna biru yang melingkar ini melambangkan perdamaian dan kemantapan. Kemudian yang warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Yang putih melambangkan kesucian dan kuning melambangkan kemakmuran. 10 batang padi yang terikat yang di tengah ini melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN. Jadi pendiri ASEAN ini ada 10 negara. Soal selanjutnya, sebutkan 5 negara pemarkarsa pendiri ASEAN adalah A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos, D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar, E. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Kamboja. Jawabannya yang B. Nah, ini 5 negara pemarkarsa berdirinya ASEAN. Indonesia ada Adam Malik, Filipina ada Narcisco Ramos, Singapura ada S. Raja Ratnam, kemudian Malaysia ada Tun Abdul Razak, Thailand ada Tanat Kaman. Soal selanjutnya,
Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah A. Angklung, B. Wayang kulit, C. Batik, D. Pencak silat, E. Pantun. Jawabannya yang E. Pantun. Kalau wayang kulit ini diakui pada tahun 2003, kemudian batik tahun 2009, angklung tahun 2010, pencak silat tahun 2019, pantun tahun 2020. Soal selanjutnya, tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina adalah A. Narcisco Ramos, B. S. Rajaratnam, C. Tun Abdul Razak, D. Tanath Coman. Jawabannya yang A. Narcisco Ramos. Pemakarsa ASEAN: Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanath Coman dari Thailand. Soal berikutnya PPKN. Lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila A. Sila 1, B. Sila 2, C. Sila 3, D. Sila 4, E. Sila 5. Ya, jawabannya yang C. Sila 3. Lambang bintang, sila ke-1 lambang rantai, sila kedua lambang pohon beringin, sila ketiga lambang kepala banteng, sila keempat lambang kapas dan padi, sila kelima. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut A. Hak, B. Aturan, C. Kewajiban, D. Tata tertib. Ya, jawabannya yang C. Kewajiban. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praktek yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Hal tersebut merupakan butir Pancasila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir Pancasila kedua, yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini contohnya. Contoh yang soal ini. Kemudian yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Gotong royong adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Jawabannya yaitu yang E. Padi dan kapas. Cukup sekian pembahasan soal P3K kali ini, semoga bermanfaat.